menceritakan mimpinya kepada para sahabat dan mereka merasa sangat gembira. Karena mereka sudah lama tidak ke Ka'bah, sebab Mekah dikuasai oleh para penyembah berhala. Artinya sangat sulit untuk bisa ke sana dengan aman, tapi karena petunjuk melalui mimpi itu, mereka harus pergi sekarang. Persiapan pun dimulai. Tapi agar kaum Quraisy tidak menganggap ini sebagai pengepungan atau serangan, Nabi dan para sahabat memutuskan untuk tidak membawa senjata, hanya pisau untuk menyembelih hewan yang mereka bawa untuk umroh. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya hampir sampai di Mekah dan memutuskan untuk berkemah di Hudaybiyah, sebuah wilayah dekat Mekah. Ketika kaum Quraisy mendengar tentang kedatangan kaum Muslim, mereka mengirim seorang utusan untuk bernegosiasi. Setelah diskusi panjang, kedua pihak memutuskan untuk menandatangani perjanjian untuk menghindari konflik. Suhail bin Amr diutus untuk mewakili Mekah. Saat itu ia belum memeluk Islam. Saat membahas syarat-syarat perjanjian, terjadi beberapa ketidaksepakatan. Misalnya, saat menulis nama pihak-pihak yang membuat perjanjian, nama Nabi ditulis sebagai Muhammadun Rasulullah, artinya Muhammad Rasul Allah. Tapi Suhail menolak gelar Rasulullah dan berkata, tuliskan Muhammad, anak Abdullah. Ali radhiyallahu anhu yang menulis perjanjian tersebut dan Nabi SAW berkata padanya, hapuslah, baiklah, tuliskan seperti yang dia katakan. Dan Ali berkata, saya tidak akan menghapus frasa Rasul Allah. Nabi berkata, kalau begitu tunjukkan di mana tulisan itu, biar saya yang menghapusnya. Namun ini bukan satu-satunya masalah. Syarat-syarat perjanjian itu sangat tidak menguntungkan bagi kaum muslim. Misalnya tertulis bahwa kalian diizinkan untuk umroh pada tahun berikutnya. Artinya kalian sudah sampai di sini, tapi harus kembali tanpa memasuki Mekah dan menunggu setahun penuh untuk bisa melihat Ka'bah. Dan saat waktunya tiba, kalian hanya diizinkan berada di kota selama 3 hari. Selain itu ada syarat lain yang mengatakan bahwa jika seseorang dari Mekah memeluk Islam dan kemudian melarikan diri ke Madinah, kaum muslimin di Madinah harus mengembalikannya ke Mekah. Namun jika seseorang dari Madinah keluar dari Islam dan melarikan diri ke Mekah, kaum Quraisy di Mekah tidak wajib mengembalikannya ke Madinah. Syarat-syarat yang diajukan orang-orang Mekah sangat merugikan kaum muslim. Tapi Nabi SAW menerima syarat-syarat tersebut untuk menghindari konflik. Bayangkan bagaimana perasaan para sahabat. Itu adalah kekecewaan besar. Namun sejauh yang terlihat dalam perjanjian, kaum muslim seolah-olah kalah tanpa perlawanan. Ada pertanyaan seperti, lalu apa yang akan terjadi? Mengapa kita menerima syarat-syarat ini? Tapi Rasulullah telah melihat dalam mimpinya. Mengapa kita tidak bisa masuk Ka'bah? Apakah kabar yang dijanjikan tidak akan terjadi? Saat semua orang kembali ke Madinah, merasa cemas dan khawatir, Allah menurunkan sebuah surah. Surah Al-Fath yang menjelaskan semua keraguan dan menjawab semua pertanyaan dalam pikiran mereka. Allah berfirman sebagai berikut. Sungguh, Allah benar-benar akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan sebelum itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dalam ayat ini, terdapat 2 mukjizat tentang masa depan. Bayangkan saja, kaum muslim berada dalam situasi di mana mereka sepertinya kalah total. Menurut perjanjian, meskipun kaum muslim datang untuk umroh, mereka tidak akan bisa melakukannya tanpa rasa takut. Para penyembah berhala mungkin akan mencoba menyakiti mereka, mungkin memasang perangkap, tak ada yang bisa menjamin. Jadi agar berita ini menjadi kenyataan, baik mayoritas dari mereka akan menerima Islam atau Mekah akan ditaklukkan oleh kaum muslim. Tak lama kemudian, hanya dalam 2 tahun, kedua hal itu terjadi. Dan mereka menaklukkan Mekah tanpa peperangan. Mereka merebut kota yang sebelumnya tidak bisa mereka masuki. Dengan kata lain, seperti yang disebutkan dalam ayat, mimpi Nabi Muhammad menjadi kenyataan dan kaum muslim melakukan umroh tanpa rasa takut. Lalu apa berita kedua tentang masa depan dalam ayat ini? Ingat apa yang disebutkan di akhir ayat. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan sebelum itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Dengan kata lain, ini adalah kemenangan yang lebih dekat waktunya dengan kembalinya dari Hudaybiyah, sebuah kemenangan sebelum penaklukan Mekah. Lalu apa itu? Itu adalah perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Ya, penaklukan Mekah jelas disebutkan dalam ayat. Tetapi bagaimana mungkin perjanjian Hudaybiyah menjadi penaklukan? Setelah perjanjian, meskipun semua pada awalnya tampak buruk, seiring berjalannya waktu, yang terjadi adalah karena perjanjian damai kini telah ditandatangani. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh dan mulai berkumpul. Dan orang musyrik mulai memandang Islam dan Al-Quran bukan dengan kebencian, tetapi dengan adil tanpa prasangka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa agama ini adalah kebenaran, dan orang-orang mulai memeluk Islam. Para sejarawan bahkan mengatakan bahwa jumlah orang yang memeluk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah
jauh lebih besar daripada jumlah orang yang masuk Islam sejak awal wahyu. Artinya dalam waktu 2 tahun antara perjanjian Hudaibiyah dan penaklukan Mekah, lebih banyak orang yang memeluk Islam daripada dalam hampir 20 tahun. Jadi sebelum penaklukannya, Mekah mulai menjadi kota muslim. Ingat bagian dari ayat tersebut, Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mewujudkannya dengan mengatakan hal yang paling tak terduga, dalam situasi yang paling tak terduga, membuat orang-orang pada waktu itu dan kini seluruh dunia terkejut dan kagum. Dengan memberi kabar yang sangat mengejutkan tentang masa depan, Al-Quran menunjukkan bahwa ini adalah kitab yang melampaui waktu dan bahwa penulisnya adalah sang pemilik waktu, pemilik alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya.